Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 SD ITIA Syukriyah? Semoga semuanya selalu tetap sehat dan semangat untuk belajar. Bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ustazah Yati, Ustazah Dini, dan Ustazah Yusi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6 tentang mana panas dan perubahannya. Untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar materi mengenai teks eksplanasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai teks eksplanasi, bagaimana kalau kita sama-sama jalan-jalan terlebih dahulu? Yuk, kita jalan-jalan. Yang pertama, kita akan jalan-jalan ke sebuah pegunungan, dan di sana kita menyalakan api unggun. Sekarang kita berpindah tempat ke pantai. Apa yang bisa kita lakukan di sana? Kita bisa melihat laut yang indah dan juga kita bisa berjemur. Bagaimana? Sudah puas jalan-jalannya? Ya, kita kembali lagi ke pembahasan teks eksplanasi, bahwa dari kedua kejadian tersebut, yaitu menghangatkan badan dengan menggunakan api unggun, ataupun yang kedua yaitu pada saat kita berjemur di bawah sinar matahari. Kedua peristiwa tersebut merupakan peristiwa ilmu pengetahuan yang dapat dijelaskan dengan menggunakan teks eksplanasi. Untuk pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu mampu meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Dan juga kalian harus mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah disampaikan, bahwa tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu meringkas informasi melalui media cetak dan elektronik. Yang kedua, dengan presentasi, siswa mampu menyajikan ringkasan dengan lisan, tertulis, dan visual. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, tujuan teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, contoh teks eksplanasi, dan tahapan mengembangkan teks eksplanasi. Nah, sekarang kita langsung saja ya. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Sekarang kita sudah mengetahui pengertian dari teks eksplanasi. Jadi, tidak hanya peristiwa atau kejadian yang dicontohkan pada gambar di awal, tapi peristiwa sosial, budaya, ataupun yang lainnya juga bisa disajikan dalam sebuah teks eksplanasi. Tujuan dari teks eksplanasi yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks eksplanasi yaitu yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktualnya itu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Yang keempat, bersifat informatif
informasi yang ada di dalam teks eksplanasi memiliki sifat objektif. Dan yang terakhir, teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa. Bagaimana, jelas bukan ciri-ciri dari teks eksplanasi? Jadi, sekarang kalian bisa membedakan mana yang disebut dengan teks eksplanasi dan mana yang bukan termasuk ke dalam teks eksplanasi. Berikut ini adalah struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Merupakan gambaran awal tentang apa yang disampaikan oleh penulis tentang peristiwa atau fenomena. Yang kedua, urutan sebab akibat. Menjelaskan proses terjadinya fenomena atau peristiwa yang disajikan dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga, interpretasi. Pada bagian ini, penulis menuangkan pandangan dan pemahaman mengenai fenomena yang sudah dibahas atau kesimpulan penulis. Oh iya, yang paling penting, kalian juga bisa membuat teks eksplanasi sendiri loh. Dan tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tema atau topik. Yang kedua, membuat dan menyusun kerangka teks yang mengandung topik teks eksplanasi. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka yang telah disusun. Mudah ya membuat teks eksplanasi? Tapi, satu hal yang perlu diingat dalam membuat teks eksplanasi harus sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi. Yuk, sekarang kita simak contoh dari teks eksplanasi yang berjudul perpindahan panas atau kalor. Silakan disimak. Bagaimana? Sudahkah kalian membaca teks di atas? Jika sudah, mari kita beralih pada pembahasan selanjutnya. Dari teks yang sudah kita simak bersama, diperoleh informasi penting ataupun gagasan utama pada setiap paragraf, yaitu sebagai berikut. Informasi penting atau gagasan utama paragraf pertama adalah pembuktian bahwa panas dapat berpindah. Panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Untuk paragraf kedua, informasi penting atau gagasan utama paragrafnya adalah panas dari matahari merambat ke bumi sehingga kita merasakan hangatnya sinar matahari. Sedangkan untuk paragraf ketiga, informasi penting atau gagasan utamanya adalah panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan panas melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita memperoleh informasi penting atau gagasan utama setiap paragraf dari teks, maka kita akan memperoleh ringkasan dari teks tersebut. Adapun ringkasan dari teks tersebut yaitu panas atau kalor dapat berpindah. Contoh, api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Meskipun letak bumi jauh dari matahari, namun panas dari matahari merambat ke bumi sehingga kita merasakan hangatnya sinar matahari. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Demikian materi tentang teks eksplanasi dan bagaimana cara membuat ringkasan teks eksplanasi. Selanjutnya, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan.
Tugas ini dikerjakan untuk waktu 1 pekan ke depan. Jadi, teman-teman bisa mengerjakan dengan sebaik mungkin agar hasilnya bisa maksimal. Teman-teman bisa mengumpulkan terlebih dahulu hasil ringkasannya. Setelah itu, hasilnya akan dipresentasikan pada pertemuan Zoom berikutnya. Baiklah teman-teman, untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, Ustazah cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Dan semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.